Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. NH di Mulai Kandang 2023 di Guyub Rukun Seduluran Selawase. Kita ketemu tamu kita yang luar biasa ya. Ini guru kita ini, Gurunda. Beliau adalah Bapak Satrio Widi. Nah, beliau masuk tahun berapa? Saya masuk Fakultas Peternakan tahun 77. Masya Allah, 77 dan beliau juga baru purna ini ya beberapa tahun kemarin nih ya. Desember. Saya kalau inget Pak Widi itu inget Pak Heri. Ya. Ya, semoga kita doakan beliau ya, almarhum amal ibadahnya diterima di Allah ya. Jadi ini luar biasa ini Bunda. Beliau ini terkenalnya juga dekat dengan mahasiswa ya. Bagaimana mendorong ya, mensupport mahasiswa untuk organisasi. Ya, jadi mungkin dari 77 itu mungkin Pak Widi bisa ceritain ya, peternakan itu dulu tahun berapa? Apanya? Berdirinya. Oh, Fakultas Peternakan itu kalau secara yuridis itu tahun 65 pada SK Presiden itu SK Kementerian turun 65 kira-kira bulan sekitar Desember, namun karena ada kerusuhan nasional PKI sehingga baru tahun 10 Februari tahun 66 itu penyerahan dari Fakultas Peternakan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di Purwokerto. Sekal bakalnya Yuri Yogyakarta di Purwokerto diserahkan ke Universitas Jenderal Sudirman sebagai fakultas yang keempat 10 Februari, sehingga kita kalau dari SK Kementerian itu pada tahun 65, tapi secara de facto kita mengakui 10 itu mulai diserahkan. Dari yang menyerahkan itu adalah Bapak Dr. Jarwoto Aminoto, bapaknya Profesor Kata. Yang menerima itu adalah Profesor Januar, katakanlah sebagai orang peternakan pertama peternakan dan itu pernah jadi rektor. Pak Januar pernah jadi rektor. Ini waktu itu masih dekan misalnya. Waktu itu beliau itu dekan Fakultas Biologi. Tapi karena dia latar belakangnya dokter hewan, akhirnya adanya Fakultas Peternakan, beliau menjadi dekan yang pertama. Dekan pertama ini ya, ini adik-adik yang mungkin harus jas merah lihat sejarah. Jadi betul. Jadi tahun 65 ini artinya memang peternakan itu udah apa itu disnamalis lah dalam tahunnya ini ya. Ya kesekian kali ya. Termasuk di Indonesia ini termasuk fakultas sepuh dan fakultas yang peternakan yang katakanlah menduduki the big five di Indonesia. Biasa ini the big five alumninya ya. Bukan penyebar seluruh Indonesia. Tidak cuma alumninya tapi institusinya juga. Institusinya, ya artinya institusi yang sudah matang ya. Artinya menghasilkan alumni-alumni yang tangguh. Ya. Nah, ini terkenal ya Pak Widi ini kan salah satu penggerak agar mahasiswa ini ya tidak hanya kuliah gitu Ya. tapi ya ikut organisasi ya dan lain ini gimana menurut pandangan Pak Widi ya, organisasi yang mungkin pertama termasuk juga di Jadi kebetulan waktu saya jadi mahasiswa, saya berkesempatan menjadi anggota BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian aktif dalam kegiatan pecinta halaman, terus termasuk terlibat dalam kegiatan PSP, Penghayatan Sejarah Perjuangan, mulai yang kedua tahun 78, tahun 79 yang ketiga bukan saya jadi ketua panitianya, tahun 81 kembali jadi ketua panitianya lagi, dan seterusnya sampai jadi dosen kami jadi steering committee, jadi panitia pengarah. Namun yang paling membanggakan waktu mahasiswa itu kebetulan Senat
mahasiswa peternakan se-Indonesia itu kan sudah mempunyai wadah, namanya apa? yaitu KMPI, Kongres Mahasiswa Peternakan Indonesia, yang pernah lahir didirikan di IPB tahun 75. Jadi Kongres KMPI pertama di IPB, lahir di IPB. Kemudian yang kedua tahun 78 itu Kongres yang kedua ada di Universitas Udayana, Bali. Nah, Kongres kedua di Bali mengamanatkan bahwa Kongres yang ketiga yang ketiban sampul untuk diselenggarakan adalah Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kebetulan tahun 81 ini saya ini sebagai ketua bidang penalaran mahasiswa, senat mahasiswa, dulu ketua umumnya Pak Heri Suprapto, ketua satunya bidang minat bakat Mas Joni Purnomo Hadi, saya ketua bidang penalaran. Nah, supaya mempersiapkan Kongres Mahasiswa Peternakan Indonesia yang ketiga. Nah, kami setelah di unsur, terus yang ketiga. Ya, ketiga di unsur mestinya tahun 81. Kami sudah persiapan mengajukan ke kementerian, namun rupanya kan ada pergerakan mahasiswa pada tahun 77, 78 dan sebagainya yang dimana NKK BKK itu diberlakukan, Dewan Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan waktu itu dihapuskan, sehingga tidak boleh melanjutkan organisasi yang lama, sehingga formatnya kita ditolak, formatnya harus sesuai dengan NKK BKK. Sehingga tahun 81 tidak terselenggara. Tapi kami kebetulan saya dan teman-teman di Senat itu tanggung jawab, ini amanat Bali bagaimana, sehingga kami akhirnya melakukan pendekatan dengan kementerian, hingga tahun 82 itu kami dipanggil ke Jakarta, kamu boleh peternakan, peternakan yang datang itu saya bertiga, itu saya, Joni Purnomo Hadi, dan Pak Alex Sixten. Ya, Pak Alex dia sekretaris Senat. Biasa ya, waktu itu ya. Ya, saya ketua steering komite, Joni. Sama Pak Alex satu angkatan. Dia di bawah saya. Oh, di bawah. Iya. Iya. Ingat itu Pak Alex. Jadi ini cikal bakal organisasi peternakan di Indonesia salah Ya, satunya, ISMAPETI. namanya ISMAPETI. ISMAPETI. Jadi ini Kemudian 82 iya. itu arahan dari kementerian sana, kamu harus mengikuti format lembaga kemahasiswaan yang berlaku sekarang, yang dulu anggap aja hilang. Nah, gitu. Sehingga Aturan dari baru lah ya. akhirnya ya sudahlah Pak, daripada kapan lagi kita mau eksis, sehingga tahun diselenggarakan pertemuan pendahuluan pada tanggal 22 Desember tahun 82 di Wisma Negria. Kita mengundang 10 perguruan tinggi yang katakanlah pro dengan NKK BKK untuk mempersiapkan terbentuknya Ikatan Senat Mahasiswa Indonesia. ISMAPETI. Nah itu Ya. awal mula ya. Ya. Cerita Pak Widi memang beliau salah satu pionir ya, penggerak ya organisasi di khususnya tidak hanya di Unsur ya, semua. tidak hanya di peternakan Unsur, tapi ternyata di Indonesia lahirlah yang namanya ISMAPETI. Nah, menurut Pak Widi bagaimana mahasiswa ini kan ya perlu organisasi, jadi artinya tidak hanya kuliah gitu ya, Ya. Pak Widi itu supportnya gimana? Ya. Jadi saya lanjutkan 82 itu. Itu ya, support ini aja kembali ke kenapa harus organisasi? Ya, kembali di dalam topik. Karena organisasi ini dengan berorganisasi dalam skala nasional itu paling tidak membekali para mahasiswa itu untuk berwawasan lebih global lagi, tidak hanya ngertinya di kandang sendiri, tapi bagaimana diskusi kurikulum, diskusi tentang bidang ilmuwan dengan kampus-kampus peternakan yang lain di seluruh Indonesia. Jadi saling tukar informasi. Dan sekarang ISMAPETI yang didirikan di Unsur pada tanggal 18 April tahun 82 pertemuan pendahuluan, terbentuknya 18 April 83. Ini sekarang sudah berkembang. Kalau dulu hanya 18 perguruan tinggi peternakan, sekarang sudah di atas 60 perguruan tinggi Se-Indonesia. seluruh Indonesia.
wilayah Sumatera, wilayah Jawa Barat dan sebagainya, Jawa Tengah wilayah 3 sampai Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, daerah Bali sampai ke Papua. Ini Jadi memang dan sudah istilahnya ditiru ya. ya Apa ya, organisasi yang ada minimal di Fakultas Peternakan Ya. ini ya. Jadi ini menjadi harapan ya ke depan agar apa ya, penggembelingan. Tadi kan peternakan itu bagikan kawah cenderimata. Nah, untuk mahasiswa lulus itu siap mati. Gitu tentunya. Ya, betul. Ya. Oke, closing statement terakhir. ya Untuk mulai kandang. Mulih Kandang, selamat bergabung dalam Mulih Kandang. Mudah-mudahan jaliran persaudaraan yang telah kita bangun di kampus baik Grendeng maupun Karangwangkal pada saat Anda kuliah ini bisa tetap lestari, karena bagaimanapun juga namanya alma mater itu adalah ibu, artinya itu adalah ibu kandung, meskipun tidak yang melahirkan kita tapi melahirkan kecendekiawan kita sehingga kita bisa berkiprah di bidang kita masing-masing. Oke, terima kasih nih Bapak Widi telah memberikan insight-insight tentunya untuk kita semua alumni khususnya peternakan di Universitas Sudirman. Dan terima kasih Widi di podcast Mulai Kandang 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.